Halo Bang Bro, peperangan antara Israel dengan Palestina di Timur Tengah kini menambah beban. Amerika Serikat saat ini pasalnya selama peperangan berlangsung, Amerika terus-menerus mengirimkan bantuan persenjataan ke Israel. Hal ini sudah jelas akan mengurangi stok persenjataan di pangkalan militer negeri Paman Sam tersebut. Belum lagi sebelum-sebelumnya Amerika sudah memasuk persenjataannya ke Ukraina. Dan dalam invasi Rusia bahkan belum sempat bernafas, kini Amerika harus membantu Taiwan yang sekarang sudah disasar oleh negara Cina. Dengan kondisi seperti ini membuat negara tersebut harus menguras seluruh persenjataan yang mereka miliki untuk negara lain. Bahkan dikabarkan Amerika meminjam beberapa persenjataan dari negara-negara lain yang terdaftar di NATO untuk menjaga pertahanannya agar tetap stabil. Akibatnya Amerika menjadi negara dengan utang terbesar di dunia sampai menyentuh angka 20,2 triliun dolar di tahun ini. Dengan merosotnya kekuatan Amerika akibat harus mengurus Ukraina, Israel bahkan Taiwan, membuat dominasi negara yang dipimpin Joe Biden ini kian melemah. Pasalnya dengan persenjataan yang terus-menerus disumbangkan membuat Amerika seolah-olah tidak sekuat seperti dulu lagi. Dengan begitu organisasi BRICS akan mengambil alih dominasi di dunia. Namun untuk sekarang BRICS sebenarnya terbagi menjadi 3 kubu. Ada yang memihak ke Palestina, ada pula yang mendukung Israel. Dan ada pula yang memilih untuk netral. Untuk Rusia sendiri, negara yang dipimpin Vladimir Putin sudah jelas enggak akan berpihak ke Israel. Pasalnya bukan sebuah rahasia lagi jika backingan Israel yaitu Amerika adalah musuh bebuyutan bagi negeri beruang merah tersebut. Bahkan tanpa Amerika di belakang Israel pun Rusia sudah beberapa kali mengecam tindakan yang dilakukan Israel di Gaza. Selain itu hubungan tidak baik antara Amerika dan juga Rusia bertambah setelah negara tersebut melancarkan invasi ke Ukraina. Alhasil enggak ada sedikit pun alasan untuk Rusia memihak ke Israel. Lalu bagaimana dengan Cina? Seperti halnya dengan kasus Rusia, negara ini juga punya segudang masalah dengan Amerika. Dengan kata lain, Cina pun sejalan dengan Rusia yang sama sekali enggak akan memihak ke Israel. Bahkan Cina juga pernah mengecam tindakan Israel yang melancarkan serangan membabi buta ke warga sipil Palestina. Selain Rusia dan Cina, Afrika Selatan juga tergabung dalam negara-negara BRICS yang ikut mengecam tindakan Israel. Pernyataan dukungan ke Palestina itu bukan hanya berasal dari warga sipil Afrika Selatan saja, tapi pihak pemerintah pun ikut mendukung kemerdekaan Palestina di Timur Tengah. Sedangkan Brasil saat ini berada di kubu netral. Soalnya negara tersebut mengatakan kalau serangan antara pihak Israel dan juga Palestina sama-sama enggak manusiawi itu karena kedua belah pihak sama-sama memakan ribuan korban. Nah, terus gimana dengan India? Sebenarnya India menjadi negara pertama yang mengakui Palestine Liberation Organization pada tahun 1970-an. Namun kini negara tersebut malah lebih dekat dengan Israel dan juga Amerika. Bahkan ketika ada pengunjuk rasa pro-Palestina di India, mereka akan memprosesnya. Sedangkan jika sebaliknya pihak otoritas negara tersebut enggan menggubris hal tersebut. Sehingga bisa dipastikan kalau India menjadi negara satu-satunya di organisasi BRICS yang berada di pihak barat. Namun jika mereka memilih untuk sevisi bukan hal yang enggak mungkin. Jika BRICS akan mengalahkan dominasi NATO di kancah internasional. Pasalnya jika mereka disatukan mereka akan menjadi perpaduan kekuatan yang enggak tertandingi. Bayangin jika salah satu negara BRICS sedang dalam kondisi konflik maka enggak menutup kemungkinan negara lain seperti Rusia akan maju membantu di sektor darat. Putin akan mengerahkan seluruh armada tank T-90-nya untuk membantu negara yang sedang dalam peperangan. Очередь преодоления препятствия трамплин. Прыжок и выстрел.